Pernah nggak kamu ngerasa begini akhir-akhir ini? Tabunganmu bertambah, saldo makin tebal, rekening terlihat aman, tapi entah kenapa hidup tetap terasa rapuh. Setiap ada pengeluaran besar, kamu langsung panik berlebihan. Setiap kali kondisi ekonomi goyang, kamu langsung ikut gelisah. Padahal secara logika, kamu sudah melakukan hal benar. Kamu rajin menabung setiap bulan tanpa pernah absen. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa rasa aman tidak ikut tumbuh? Hari ini kita bahas sesuatu yang mungkin terasa nggak nyaman. Menabung ternyata tidak selalu membuatmu benar-benar merasa sangat aman. Saya mau mulai dengan satu hal penting hari ini. Menabung itu baik dan bukan sesuatu yang salah. Saya sama sekali tidak anti tentang menabung. Saya juga menabung secara rutin sampai hari ini. Tapi, ada satu kesalahan logika yang jarang dibahas. Kita sering menganggap tabungan sama dengan keamanan finansial. Dan disitulah sebenarnya masalah besar mulai muncul. Ilusi angka. Banyak orang merasa aman hanya karena melihat angka. Saldo 10 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta. Angka itu memberi efek psikologis yang terasa menenangkan. Dalam hati muncul kalimat sederhana, gue aman. Padahal, angka tidak selalu sama dengan daya tahan. Sekarang coba berhenti sebentar dan pikirkan hal ini. Jika pengeluaran bulananmu 15 juta setiap bulan dan tabunganmu hanya 30 juta rupiah, secara matematis, kamu cuma punya 2 bulan ketenangan. Itu bukan keamanan jangka panjang yang sesungguhnya. Itu hanya jeda waktu sebelum tekanan besar datang. Tabungan seringkali cuma membeli waktu sementara, bukan menciptakan sistem perlindungan yang benar-benar kuat. Kalau kita salah memahami ini, bahaya sudah mulai muncul. Kita bisa terlalu percaya diri atau terlalu takut kehilangan saldo. Menabung tanpa strategi sama dengan diam di tempat. Banyak orang menabung dengan mindset yang sangat sederhana. Yang penting ada dana tersimpan di rekening. Tapi mereka jarang sekali bertanya lebih dalam. Dana itu sebenarnya untuk tujuan apa ke depan? Berapa target angka yang benar-benar ingin dicapai? Berapa lama dana itu cukup menopang hidup? Dan risiko apa saja yang mungkin muncul? Menabung tanpa tujuan seperti memarkir uang tanpa arah. Sementara itu, inflasi terus naik tanpa henti. Biaya hidup naik perlahan tapi pasti setiap tahun. Resiko kesehatan meningkat seiring bertambahnya usia. Teknologi berubah cepat dan menggeser banyak pekerjaan. Pasar kerja juga berubah dan makin banyak pesaing. Kalau uangmu hanya diam, sementara dunia terus bergerak, apakah itu benar-benar bisa disebut sebagai aman? Rasa aman palsu kadang-kadang membuat kita berhenti belajar. Kita berhenti membangun skill dan kemampuan diri. Kita juga berhenti menciptakan aset yang produktif. Dan itulah yang justru jauh lebih berbahaya. Keamanan finansial bukan soal jumlah, tapi struktur. Orang sering berpikir,
Keamanan ditentukan oleh besarnya saldo. Kalau saldo saya 1 miliar, barulah saya aman. Padahal kenyataannya belum tentu sesederhana itu. Keamanan finansial itu soal struktur, bukan sekedar angka. Struktur itu apa sebenarnya dalam konteks keuangan? Ada dana darurat yang jelas porsinya. Ada proteksi melalui asuransi yang tepat. Ada aset produktif. Ada skill yang bisa menghasilkan. Ada arus kas masuk berulang. Ada manajemen risiko. Kalau hanya punya tabungan besar tanpa sistem jelas, tidak punya penghasilan stabil yang terus berjalan, tidak punya proteksi saat risiko besar datang, tidak punya aset yang bertumbuh dalam jangka panjang, itu bukan keamanan finansial yang sesungguhnya. Itu hanya cadangan dana yang sewaktu-waktu habis terkuras, dan cadangan sebesar apapun tetap bisa terkuras. Tabungan sering dipakai untuk menenangkan kecemasan. Sekarang kita masuk ke bagian psikologisnya yang jarang disadari. Banyak orang menabung bukan karena strategi yang matang, tapi semata-mata karena dorongan rasa takut dalam dirinya. Takut miskin, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut masa depan. Akhirnya, menabung terasa seperti obat penenang sementara. Setiap kali cemas, kita langsung menyimpan lebih banyak uang. Lalu muncul rasa sedikit lebih tenang sesaat. Masalahnya justru tersembunyi di balik ketenangan itu. Ketenangan itu bukan karena sistem yang benar-benar kuat, tapi karena kita merasa punya bantalan pengaman. Padahal bantalan bukan solusi untuk jangka panjang. Keamanan sejati lahir dari kontrol dan kesadaran finansial, bukan dari sekedar melihat saldo yang terlihat besar. Resiko terbesar adalah tidak mengembangkan diri. Ini bagian yang justru sangat jarang dibicarakan orang. Kalau kamu terlalu fokus hanya pada menabung, kamu bisa kehilangan kesempatan terbesar dalam hidup, yaitu mengembangkan kapasitas diri untuk terus menghasilkan. Skill yang bisa menaikkan income, investasi yang terstruktur, membangun bisnis kecil, belajar mengelola risiko, menciptakan multiple income stream. Tabungan itu sifatnya defensif dalam keuangan. Pertumbuhan justru bersifat ofensif dan ekspansif. Kalau hidupmu hanya bermain di zona defensif, kamu mungkin tidak bangkrut dalam waktu dekat, tapi juga tidak pernah benar-benar menjadi kuat. Jadi, apakah menabung tidak penting? Menabung itu sangat penting dalam perencanaan keuangan, tapi harus ditempatkan pada posisi yang benar. Menabung hanyalah pondasi awal dalam sistem keuangan, bukan tujuan akhir dari perjalanan finansial. Dana darurat wajib, cadangan liquid wajib, tapi setelah itu peran uang harus berubah. Uang tidak boleh hanya diam tanpa fungsi. Sebagian melindungi, sebagian bertumbuh, sebagian menghasilkan, sebagian mengembangkan diri. Kalau semua hanya diam di dalam tabungan, itu seperti menyimpan semua pemain di bangku cadangan, tanpa pernah memberi mereka kesempatan masuk ke lapangan.
Definisi aman yang perlu kamu audit. Sekarang, coba tanya diri sendiri dengan jujur. Apa sebenarnya definisi aman versi saya? Apakah selama saldo banyak, saya merasa tenang? Atau saya punya sistem tetap berjalan meski kondisi berubah? Orang yang benar-benar aman biasanya memiliki struktur jelas, cash flow yang jelas, risk management, mindset adaptif, kontrol emosi terhadap uang, strategi bertumbuh. Keamanan bukan hanya soal saldo yang besar. Contoh nyata yang jarang disadari. Bayangkan ada dua orang dengan kondisi berbeda. Si A memiliki kondisi keuangan seperti berikut. Tabungan 500 juta. Tidak ada investasi. Tidak ada skill baru. Takut ambil resiko. Income stagnan. Sekarang lihat kondisi si B. Tabungan 100 juta. Punya dana darurat cukup. Sebagian uang diinvestasikan terukur. Terus upgrade skill. Punya side income. Menurutmu, siapa yang lebih aman dalam 5 tahun ke depan? Banyak orang mungkin akan langsung menjawab si A. Padahal, jawabannya justru bisa jadi si B. Karena keamanan bukan hanya soal bertahan hidup, tapi tentang kemampuan beradaptasi dan terus bertumbuh. Kesalahan logika yang harus diperbaiki. Kesalahan logika paling umum sering tidak disadari. Semakin banyak menabung, semakin aman hidupmu. Padahal, kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Semakin terstruktur keuanganmu, justru semakin aman. Menabung hanyalah bagian kecil dari keseluruhan struktur. Kalau kamu hanya fokus pada satu komponen, kamu akan kehilangan gambaran besar keuanganmu. Inilah inti utama dari positioning video ini. Keamanan finansial bukan hasil dari sekedar menumpuk uang, tapi hasil dari mengelola risiko dan membangun sistem. Kalau hari ini kamu merasa aman karena saldo besar, coba berhenti sebentar, lalu evaluasi secara jujur. Apakah itu benar-benar sistem yang kuat dan kokoh, atau hanya rasa tenang yang sifatnya sementara? Menabung itu penting dalam perjalanan keuanganmu, tapi jangan berhenti hanya sampai di sana. Bangun struktur, bangun skill, bangun arus kas, bangun kontrol. Karena pada akhirnya yang membuatmu benar-benar aman bukan angka yang terlihat besar di rekening, tapi kemampuanmu menghadapi perubahan yang tidak terduga. Kalau ini terasa kena, mungkin kamu mulai berpikir ulang. Kalau kamu merasa selama ini aman, cuma karena saldo terlihat besar, coba tulis di komentar. Menurut kamu aman itu soal angka atau soal sistem? Saya baca semua komennya, dan di channel ini kita belajar membangun sistem, bukan sekedar saldo.